Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Faza di acara podcast keren Pikiran Lampung TV. Pemirsa, saat ini tepat di hadapan saya sudah datang bintang tamu yang sangat keren. Sesuai judul podcast kita, podcast keren. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Bobi Irawan SC, MSI. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak boleh disapa-sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah. Ya, assalamualaikum semua seluruh pemirsa. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Iya pun. Baik Bapak, pertama-tama saya mengucapkan selamat nih Pak atas tercapainya, terlampauinya target kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung. Jadi dari Badan Pusat Statistik tuh mengatakan bahwa totalnya ada mencapai 17,4 juta pengunjung dari targetnya tuh 7.400.000 pengunjung ya Pak ya. Jadi melampauinya itu wow luar biasa. Itu bagaimana tuh Pak, langkah-langkahnya seperti apa sehingga bisa wow sekali tercapainya, meledak ya Pak ya? Ya, terima kasih. Yang pertama memang kalau kita melihat data kenaikan atau tren kenaikan jumlah wisatawan ke Provinsi Lampung itu dimulai dari 2023. Kita tahu kan 2022 memang masih terpengaruh COVID ya, COVID-19 itu hanya 4,6 juta orang. Kemudian di tahun 2023 itu meningkat menjadi 13,4 juta orang dari target hanya 5,5 juta. Dan di 2024 kemarin ini data resmi Januari Desember memang belum dirilis oleh BPS, tapi kita punya data Januari sampai dengan November itu sudah mencapai 16.092.000 orang. Wow. Dari target yang hanya 7, sekian juta. Jadi memang peningkatannya itu luar biasa. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya tren kenaikan ini? Yang pertama memang Lampung sangat kaya. Destinasi kita memang luar biasa ya. Jadi kita dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu destinasi wisata yang memang sangat menakjubkan. Jadi kita punya pantai, kita punya laut, kemudian kita juga punya gunung, dan kita punya hutan dan sebagainya. Belum lagi kulinernya, belum lagi ekonomi kreatifnya dan sebagainya. Nah, ditambah juga strategi kami kemarin, bagaimana di tahun 2024 kemarin kita mempunyai strategi menjadikan Lampung sebagai bumi event. Kali ini kami lakukan karena belajar ya dari banyak provinsi atau wilayah atau kabupaten yang lebih dahulu maju pariwisatanya, katakanlah seperti di Yogyakarta, kemudian juga Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan sebagainya. Itu yang mendorong menjadi magnet itu salah satunya adalah pelaksanaan event. Oleh karena tahun 2024 kemarin kami punya strategi menjadikan Lampung sebagai bumi event. Mungkin itu bagian-bagian apa yang menyebabkan kenaikan tadi. Tapi ini bukan kerja dari dinas saja, ya tentunya dari seluruh pelaku, penggiat dan stakeholder ya dari pariwisata di Provinsi Lampung yang sama-sama bahu-membahu sehingga memang Lampung menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan untuk datang berlibur. Jadi Lampung itu sebagai bumi event ya Pak ya? Ya, kita tetapkan strateginya Lampung bumi event. Bumi event, baik. Untuk di tahun 2025 sendiri berapa sih Pak jumlah targetannya untuk pengunjung yang datang ke Provinsi Lampung itu? Kemarin kan ini target ini ditetapkan oleh Bapeda ya, Bapeda dengan tim TAPD-nya, tentunya mereka dengan melakukan kajian dan sebagainya. Untuk tahun 2025 ini kita hanya ditargetkan sekitar 10,5 juta orang ya wisatawan yang datang. Dan perlu saya sampaikan juga, yang melakukan pendataan itu bukan Dinas Pariwisata atau Bapeda atau pemerintah Provinsi Lampung, tapi yang melakukan itu adalah Badan Pusat Statistik dari BPS. Ya, jadi memang resmi ya, karena sebagai aturan dan undang-undangan juga menyatakan bahwa lembaga resmi yang mengeluarkan data itu adalah Badan Pusat Statistik. Jadi kita sangat firm sekali bahwa memang perkembangan turis atau wisatawan khususnya domestik ya, wisnus itu ke Provinsi Lampung memang cukup baik dan trennya selalu meningkat. Nah, di lain itu memang ada kriterianya ya, karena masih ada juga teman-teman yang skeptis ya, karena kan Lampung daerah perlintasan gitu.
Nah, tapi untuk orang yang hanya lewat nggak dihitung. Jadi ada kriteria tertentu yang dihitung bahwa turis itu dianggap wisatawan ya, atau dianggap turis yang datang ke Provinsi Lampung. Salah satu kriterianya itu dia harus mengunjungi tempat destinasi atau dia stay minimal 6 jam. 6 jam ya. Ya, jadi itu baru dihitung sebagai pengunjung ya, sebagai wisatawan yang dimasukkan data dalam BPS. Dan ini resmi baik dari Kementerian Pariwisata maupun dari BPS itu sendiri. Jadi mereka punya kriterianya dalam menghitung itu. Oleh karenanya kita sangat yakin dan optimis ya, tahun 2025 ini akan semakin baik lagi. Dan perlu pemirsa ketahui juga bahwa Lampung itu menjadi salah satu tujuan di tahun 2024 kemarin. Pada saat Nataru, kita menjadi 10 tujuan utama dari tempat berlibur ya di Nataru kemarin di Indonesia ya, dan bukan kita yang menetapkan. Nah, jadi itu dari Kementerian Pariwisata dan berdasarkan kajian mereka, jadi Lampung masuk 10 tujuan ya, atau prioritas ya, destinasi dari orang-orang di Indonesia ini yang akan datang atau berlibur pada saat pelaksanaan momen Natal dan Tahun Baru. Ya. Baik, jadi ada peningkatan dari tahun lalu ya Pak. Jadi kalau tahun lalu itu targetannya di 7 juta pengunjung. Tahun 2024 ya. Ya. Tahun ini targetannya 10,5 juta pengunjung. Baik, untuk saat ini apa saja sih Pak yang menjadi destinasi unggulan di Provinsi Lampung ini? Ya, jadi kalau kita melihat dari orang yang datang ya, kan kita punya data juga terkait dengan siapa saja karakter dari wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung. Yang pertama kita lihat domisilinya. Hampir yang tadi 16 juta sekian sampai Januari November itu, ini belum Desember ya. Jadi belum momen Natal kemarin belum dihitung ya. Jadi saya yakin masih terlampaui 17 juta itu. Nah, jadi kalau kita lihat domisilinya, 46% dari saudara-saudara kita dari Sumatera Selatan. Iya. Ya, kemudian ya 24% itu dari Jabodetabek, kemudian sekitar 16% dari Bandung. Ada juga 4% dari Surabaya, kemudian juga 3% dari Jogja, kemudian dari beberapa wilayah lainnya. Nah, kalau kita lihat karakter ini, tentunya yang sangat diminati oleh turis atau wisatawan saudara-saudara kita yang datang ke Lampung itu adalah pantai dan wisata bahari. Nah, itu yang paling diminati. Tapi ada juga yang berminat kepada kulinernya, ya, kepada kuliner. Karena Lampung juga sekarang sangat berkembang pesat ya. Restoran misalnya khas Lampung, seruit Lampung, macam-macam sekarang ya. Sudah menjamur ya Pak ya, di mana-mana. Ya, belum lagi yang memang ada ikon-ikon kuliner kita ya. Seperti teman saya misalnya dari Palembang datang ke sini, katanya kalau belum makan di Uduk Toha belum ke Lampung, nah itu kan, atau bakso Sony atau tempe 123 dan sebagainya. Nah ini juga memberikan khasanah yang lebih luas lagi, pilihan-pilihan pada orang untuk berkunjung ke Provinsi Lampung. Baik. Lalu adakah media atau sarana khusus gitu yang digunakan untuk memperkenalkan pariwisatanya Lampung itu ke nasional maupun internasional gitu? Yang kami lakukan, saya tentunya harus ini juga ya, harus pemirsa juga tahu gitu bahwa yang namanya kalau pemerintah ini kan kalau hanya mengandalkan sumber dari anggaran pemerintah tentunya itu sangat terbatas. Oleh karenanya kami kembangkan selama ini adalah berkolaborasi dan bersinergi ya dengan teman-teman media sosial, dan itu anak muda semua. Kami juga punya duta parekraf ya, duta pariwisata ya. Jadi itu dari selebgram gitu ya, yang punya pengikut follower banyak, itu kami rangkul menjadi mitra, menjadi sahabat dari atau menjadi duta pariwisata untuk mempromosikan. Nah, kami juga yang seperti akun-akun besar ya, seperti Lampung Gap, kemudian Lampung Real, Keliling Lampung dan sebagainya, itu kita tarik, kita rangkul sebagai mitra. Nah, dari inilah salah satu strategi yang kami lakukan juga untuk mengatasi tadi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Selain kami juga berkoordinasi dan juga bersinergi dengan rekan-rekan di kabupaten kota, khususnya yang memang memiliki destinasi-destinasi favorit dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini yang kita lakukan. Dan ini sangat efeknya luar biasa menurut saya. Sekarang kan gampang orang dengan HP dan sebagainya melihat promosi melalui media sosial, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Dan itu yang kita optimalkan.
dengan berkolaborasi. Baik, jadi ada ya Pak anggaran khusus itu ya Pak untuk promosi? Ada, tapi ya sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya, oleh karenanya harus pandai-pandai ya. Jadi kami juga selama ini yang kita lakukan ya, termasuk dengan media Pikiran Lampung kan. Ini kan mitra kita ini ya kan. Dan jadi hal-hal seperti inilah yang kami kembangkan. Jadi bagaimana kita bersinergi, kita berkolaborasi ya kan, untuk memberikan dorongan ya, utamanya promosi dan mempublikasikan destinasi pariwisata di Provinsi Lampung dan kekayaannya. Tadi ada budaya, ada kuliner dan sebagainya. Baik, untuk kegiatan sendiri dalam waktu dekat ini apakah ada event untuk sarana yang bisa mempromosikan, yang membumingkan Lampung lebih meledak lagi nih Pak? Iya, seperti tahun 2024 kemarin ya, di akhir tahun ya, contohnya itu kami 1 bulan di lapangan Saburai ya, itu 30 hari kita adakan event kuliner, kemudian juga ada konser dan sebagainya, dan itu event kolaborasi. Jadi kami betul-betul bersinergi dengan kawan-kawan komunitas ya, dan saya sampaikan di sini bahwa kami hanya cukup memfasilitasi. Jadi memang tanpa dukungan dari anggaran APBD. Nah, ini yang kami kembangkan. Selama 2024 kemarin dalam mengimplementasikan strategi Lampung Bumi Event itu, tadi yang kami kembangkan berkolaborasi. Banyak sekali event kemarin yang kita laksanakan, utamanya yang memang diminati oleh Gen Z, ya, seperti konser musik dengan artis-artis yang memang menjadi idola mereka. Nah, untuk tahun 2025 ini juga akan terus kita kembangkan pola-pola skema seperti ini, karena saya melihat kemarin cukup berhasil. Cukup berhasil, kita memfasilitasi izin, kemudian juga kita memfasilitasi tempat ya, memberikan dukungan kepada rekan-rekan di aparat kepolisian dan sebagainya, sehingga alhamdulillah kemarin banyak event, dan ini juga mungkin yang menjadi salah satu banyak orang datang ke Provinsi Lampung yang tadi jumlahnya sampai November itu 16 juta orang. Nah, ini yang akan terus kita kembangkan di tahun 2025 ini. Baik, jadi ada keberlangsungan ya Pak ya, dari yang sebelumnya, sehingga akan lebih meledak lagi nih Pak pengunjungnya. Dan khusus ya, 2025 seperti tahun kemarin, ada memang event-event yang memang di-create ya, dari Dinas Pariwisata, itu konsepnya, skemanya, tetapi pola pelaksanaannya, penyelenggarannya tetap berkolaborasi. Salah satunya yang kita buat misalnya kemarin itu adalah Festival Parekraf ya, kemudian Festival Minimah, selain yang memang tiap tahun kita adakan itu adalah Festival Krakatau. Di tahun 2025 ini event itu juga akan kita tetap laksanakan sebagai keberlanjutannya, dan kita harap nanti levelnya lebih tinggi lagi, baik dari sisi kualitas penyelenggaraan dan juga target orang yang akan berkunjung. Dan mudah-mudahan saya butuh dukungan dari teman-teman media ya, kita bekerja sama-sama sehingga apa yang kami targetkan ini bisa tercapai. Jadi bukan hanya untuk tujuannya meningkatkan kunjungan dari wisatawan luar, tapi juga ternyata Bapak bisa merangkul pelaku UMKM ya Pak ya di sini ya. Iya. Kemarin kita event kuliner itu ada 90 tenan ya, dan itu UKM semua. Jadi memang efek dari kita melaksanakan event itu juga bagaimana pada akhirnya, pada gilirannya itu adalah meningkatkan atau menambah ya giat dari transaksi atau kegiatan ekonomi yang khususnya di level UMKM. Jadi ini memberikan dampak ekonomi. Jadi memang upaya yang kita lakukan bagaimana mendatangkan turis atau wisatawan kemari. Kemudian kan saya ada 3 ya indikator kinerja saya: kunjungan wisatawan, kemudian lama tinggalnya, dan pengeluarannya, spending of money-nya. 3 indikator ini semua trennya meningkat 2 tahun ini. Dan alhamdulillah itu berhasil kita lakukan. Dan jadi ke depan ini akan menjadi terus kita lakukan ya, melalui pelaksanaan event dan menggerakkan UMKM dari sisi subsektor ekonomi kreatifnya. Apakah itu kriya, apakah itu kuliner, apakah itu juga musik dan sebagainya. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih kita punya pertanyaan nih. Kan banyak sekali destinasi wisata di Lampung ini yang jalanannya itu belum memadai, infrastrukturnya tidak memadai. Itu seperti apa tuh Pak tanggapan Bapak?
Ya, memang di semua apa yang kita capai tadi ya, yang saya ungkapkan, contohnya juga bahwa kalau kita melihat positioning Lampung di level nasional, itu kita terbesar kedua di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi setelah Sumatera Utara itu Lampung ya untuk kunjungan turis domestik ya, turis wisatawan Nusantara. Di lain itu juga capaian kita misalnya yang tadinya 2022 itu hanya 2 hari orang menginap, di 2024 kemarin sudah 2,5 hari. Kemudian spending of money-nya yang tadinya hanya 1 juta, ya, bahkan 800.000 tahun 2022, di tahun 2024 itu naik tajam menjadi 1.775.000 rupiah per orang. Artinya kalau kita kalikan sebesar 16 juta itu sudah tembus 3 triliun lebih kontribusi uang beredar untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung. Tapi memang yang kita hadapi tadi tantangan masalah infrastruktur. Di beberapa tempat pengunjung itu masih mengeluhkan jalannya memang belum begitu baik ya. Ini yang menjadi hal yang menjadi PR kita ke depan ya, bersama tentunya juga saya berharap dari kebijakan pemerintah apalagi kemarin ya dari Pak Gubernur yang baru, gubernur terpilih dan sebentar lagi akan dilakukan pelantikan, itu beliau sudah punya komitmen untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Kita berharap kalau kebijakan ini nanti berjalan ya, saya sangat yakin ya, itu orang datang ke Lampung itu minatnya akan lebih banyak lagi ya, Pak. Ya. Apalagi kalau jalan tol Jambi ya, Jambi selesai, itu saya rasa jumlah kunjungan kita bisa tembus 20 juta ya. Lebih meledak lagi ya, Pak. Betul. Baik. Untuk selanjutnya tuh Pak, gimana sih kerjasama, seperti apa kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan pihak-pihak swasta ya untuk destinasi wisata tersebut, gimana Pak? Ya, kami sebagai pemerintah tentunya mempunyai kewenangan memberikan stimulus ya, memfasilitasi dan sebagainya, dan juga regulasi di sisi regulasi. Dan apa yang terjadi di Lampung, terutama untuk pihak swasta ya ataupun investor yang membuat destinasi baru seperti misalnya Rio by the Beach ya. Kemudian juga yang sangat berkembang itu bukan hanya destinasi-destinasi baru ya, investasi di destinasi, tapi juga investasi di hotel. Sekarang kita tahu kemarin aja ada 4 hotel yang izinnya dan sudah mulai melakukan pembangunan fisik. 4 hotel. Dan ada 10 izin baru yang sudah disetujui. Ya, jadi artinya Lampung ini sangat diminati oleh investor dari sisi sektor pariwisata, khususnya akomodasi. Dan yang kemarin di 2024 kan kita tahu ada beberapa hotel baru yang kelas juga nggak kaleng-kaleng gitu kan. Bintang 5 kayak ya, Marriott Resort ya. Kemudian juga ada Mercure, kemudian ada Santika, ada Amaris. Ini menandakan bahwa memang Lampung sangat menjanjikan. Karena apa? Kalau yang bicara pemerintah mungkin masih ada yang kritis ya. Wah itu kan pendapat pemerintah. Tapi kalau yang sudah masuk investor swasta yang saya maksudkan tadi, mereka punya perhitungan-perhitungan yang tentunya bisnis ya, nilai bisnis, value, margin yang mereka harapkan. Artinya orang mau investasi pasti mengharapkan margin yang atau keuntungan yang didapatnya. Oleh karena mereka punya penilaian yang profesional. Oleh karenanya menurut saya sekali lagi ini menunjukkan hal yang positif bagi pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung untuk tahun-tahun ke depan. Baik, untuk selanjutnya tuh Lampung tuh terkenal dengan destinasi wisata, tapi nih Pak, tapi banyak yang terganggu dengan masyarakat sekitar, SDM-nya seperti apa. Nah, untuk dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa penanggulangannya itu? Pendekatan ke masyarakat. Nah, ini juga tantangan lainnya ya. Bahkan ini menjadi inti dari bagaimana kita membangun sektor pariwisata. Karena poin kritikal atau inti yang sangat kritis dari pembangunan pariwisata itu SDM. Ya, tapi SDM ini nggak bisa jangka pendek. Dia butuh waktu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan ya SDM yang baik, kemudian kesadaran berwisata dari masyarakat. SDM ini termasuk masyarakat. Nah, yang seperti kita tahu misalnya kalau kita contoh kita ke Bali, ya begitu turun bandara kita naik Grab ataukah Gojek ataukah taksi dan sebagainya,
driver itu sudah tanya, Bapak berapa lama di sini, Bapak mau kemana saja. Setelah Bapak seminar, misalnya kita katakan ini kita mau seminar kegiatan kantor, Bapak mau kemana Pak yang bagus di sini. Mereka sudah menjadi marketingnya. Marketing secara nggak langsung ya mereka. Dengan kesadaran sendiri. Nah ini yang perlu kita capai oleh Provinsi Lampung. Dan tentunya apa yang kami lakukan, kita juga sekali lagi berkolaborasi dan bekerjasama ya, baik juga mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat APBN, seperti misalnya banyak sekali wakil-wakil kita di DPR RI sana yang juga ikut mendorong pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM. Kita juga di dinas juga ada alokasi anggaran kita untuk pelaksanaan bimbingan teknis baik untuk Pokdalis maupun pelaku-pelaku UMKM dalam rangka kita meningkatkan kemampuan SDM-nya, termasuk bagaimana ramah terhadap pengunjung ya, sadar wisata itu kan salah satunya bagaimana memperlakukan wisatawan itu dengan baik ya, jadi sehingga orang itu datang itu nyaman. Kalau dia sudah nyaman datang, maka dia akan datang berkali-kali ya, nggak cuma sekali terus kapok gitu. Itu. Jadi akan ada keberlanjutannya untuk pendekatan dengan masyarakat juga ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, satu lagi nih Pak, Lampung itu terkenal kan sudah bagus nih, kaya akan wisatanya gitu. Tapi terkenalnya mahal Pak. Nah jadi contohnya nih ya Pak, ini dari masyarakat nih. Contohnya kalau kita ke laut nih, masuk kita bayar mahal. Parkir kendaraan bayar lagi, mau duduk bayar lagi. Jadi semua serba berbayar dan itu mahal. Jadi kan ada beberapa pengunjung yang kita mau wisata, jadinya belum apa-apa udah mikir, waduh. Jadi itu bagaimana tuh pendapat Bapak nih dengan yang seperti itu? Jadi mungkin bukan kemahalan ya, tapi berkali-kali. Iya berkali-kali. Nah ini yang pengelolaan gaya lama. Gitu kan, di beberapa tempat destinasi di pantai kah atau di air terjun kah dan dimanapun itu orang masuk udah dikenakan tiket. Kemudian dia mau ke pondok bayar lagi. Sewa pondok. Mau ke toilet bayar lagi. Nah ini kita contohkan misalnya yang sangat kita dukung kemarin ya, konsep yang berbeda itu di Rio by the Beach. Jadi cukup satu kali ya, cukup satu kali bayar di depan, orang itu free ya, mau pakai pondok, mau pakai toilet dan sebagainya. Dan ini kenapa kemarin kita juga ikut bantu mendorong mempromosikannya ya, bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pelaku-pelaku dan stakeholder, karena kami berkeinginan nanti ke depan pengelolaan destinasi wisata di Lampung itu seperti itu, bisa menjadi contoh gitu dari tempat-tempat destinasi lainnya. Dan untuk yang dikelola Pokdalis ini sudah selalu kami sampaikan. Jadi perlu dipahami juga oleh pemirsa bahwa yang namanya destinasi itu memang di bawah kewenangan kabupaten kota. Ya contohnya juga yang perlu saya sampaikan, kalau pendapatan atau manfaat langsung itu provinsi tidak menikmati. Yang menikmati pajak PAD dan sebagainya dari kunjungan orang ke destinasi itu adalah kabupaten kota. Termasuk orang nginep di hotel, yang menikmati pajak hotel itu adalah kabupaten kota. Ya, oleh karenanya di Lampung ini yang paling menurut saya mendapat manfaat ekonomi langsung kepada APBD-nya itu Kota Bandar Lampung. Ya, Kota Bandar, semua hotel di sini, semua restoran di sini gitu ya. Kalau provinsi enggak, tapi yang kami harapkan dari provinsi itu adalah aktivitas ya, peningkatan aktivitas ekonomi dan transaksi ekonomi, sehingga nanti pada dan akhirnya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dan ini terbukti bukan hanya di beberapa provinsi yang saya bilang tadi sudah maju pariwisatanya, tapi di negara-negara yang tadinya mengandalkan ekonominya dari sumber daya alam, minyak dan gas bumi, contohnya di Dubai sana, itu sekarang sudah beralih ke pariwisata karena memang sangat menjanjikan. Dia jasa dan pendapatannya itu langsung ya, direct income kepada pelaku atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan wisata itu. Contoh begini, di tempat wisata ada bakul pecel, ya. Jadi orang kalau datang ke sana, ramai datang ke sana, tentunya bakul pecelnya ramai juga yang beli, kan gitu. Apalagi kalau dia diolah dengan baik dan enak rasanya, dan orang langsung bayar ke dia, dan dia langsung menerima pendapatan. Ini yang saya maksudkan tadi dengan direct income. Jadi langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi pergerakan ekonominya itu langsung. Dan ini sangat menjanjikan saya kira ke depan
Tapi tadi dengan tantangan-tantangan yang memang harus kita juga lakukan solusinya, infrastruktur, SDM dan sebagainya. Untuk turis mancanegara sendiri, Bapak gimana langkah-langkahnya untuk bisa lebih membuat mereka tuh tertarik datang ke Lampung? Karena kan Lampung seperti contohnya ada Krui ya Pak ya, punya pantainya yang mereka suka surfing gitu. Apa ada kiat promosi khusus gitu untuk meningkatkan mereka untuk datang berkunjung ke kita? Untuk turis mancanegara. Jadi untuk turis mancanegara ini kita di 2024 itu hampir 100.000 orang yang datang ke Lampung. Dan memang sebagian besar itu turis dari Australia yang ingin menikmati surfing di Krui. Apalagi kemarin kan ada Liga Surfing internasional ya, Liga Surfing Dunia, WSL itu dilaksanakan di Krui bulan Mei tahun lalu, 2024. Nah, apa strateginya, bagaimana kita mengembangkan, karena memang turis mancanegara ini juga penting untuk meningkatkan standar kualitas amenities dan hospitality bagi masyarakat, karena mereka punya standar yang tinggi tentunya. Nah, oleh karenanya salah satu yang strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung itu adalah membangun Bakauheni Harbour City sebagai kawasan terintegrasi pariwisata, di mana konsep kedepannya itu nanti ada cruise terminal. Cruise terminal itu untuk kapal-kapal pesiar yang mungkin dari Singapura, apakah dari Thailand ya. Jadi bisa langsung datang ke sini ya. Ke Lampung. Nah, ini standar di sini. Iya, ini mimpi kedepannya. Sekarang sedang proses pembangunan. Nah, ini baru berjalan sekitar 3 tahun. Ya sudah ada Krakatau Park dan sebagainya. Kalau sekarang memang masih belum, tapi ke depan itu strategi kita bagaimana juga menjaring ya turis mancanegara untuk datang ke Provinsi Lampung, bukan hanya ke Krui, tapi mungkin nanti hubnya ada di Bakauheni Harbour City, dia bisa menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di Lampung Selatan, kemudian di Bandar Lampung, juga ke Pesawaran, itu harapan kita. Jadi ini salah satu strategi ke depan, bagaimana kita membangun hub kawasan pariwisata terintegrasi di Bakauheni Harbour City. Baik, mudah-mudahan itu kita doakan segera terlaksana. Mimpi-mimpinya bukan cuma mimpi, tapi terwujud jadi nyata. Kalau konsepnya udah jadi ya, master plan-nya, kemudian DD-nya ya, itu desainnya udah jadi. Tinggal bagaimana implementasi ke depan ya. Tentunya juga ini berkaitan dengan kemampuan, karena itu adalah prioritas strategis nasional. Salah satu PSN yang ada di Lampung itu Bakauheni Harbour City. Jadi memang nanti juga tergantung dari kebijakan dari pemerintah pusat dan kemampuan keuangan dari APBN. Balik lagi ke kemampuan keuangan. Yang paling utama sepertinya ya Pak. Baik, Bapak selama Bapak menjabat Kadis nih ya Pak di Dinas Pariwisata, pernah nggak sih Pak ada pengalaman yang bisa dibagi ke kita, mungkin di pemirsa di rumah, yang bisa menginspirasi gitu, khususnya saya pernah mengalami seperti ini dan itu bisa diterapkan misalnya dari pengalaman Bapak nih ya Pak, untuk sharing ke pemirsa kita di rumah, mungkin ada? Iya, satu hal yang menurut saya sangat pengalaman yang menurut saya sangat berkesan ya, dan juga menjadi pembelajaran bagi diri saya sendiri, itu adalah bagaimana kita harus kreatif ya dan inovatif ya dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan kita sehari-hari yang juga menjadi tugas utama kita. Kenapa menurut saya kreativitas ini penting? Karena kita harus ikut menyesuaikan perubahan. Nggak ada yang abadi itu perubahan itu sendiri. Jadi kita harus melihat perkembangan zaman, kita harus melihat juga tren yang terjadi, kemudian kita juga menyesuaikan dari selera ya, selera dari masyarakat ya. Masyarakat ini kan kita tahu tadi ada Gen Z dan sebagainya. Gen Z ini kan beda seleranya dari kita yang sudah tua-tua ini. Nah, satu hal pengalaman yang mungkin juga nanti pemirsa bisa menjadi contoh misalnya gitu ya, yaitu tadi bagaimana kita selalu harus kreatif, kita harus inovatif untuk melakukan ikut dalam perkembangan dan perubahan itu sendiri, dan kita ikut berperan berkontribusi positif dalam perubahan itu. Ya, baik. Untuk terakhir nih Pak, kita sudah ada di penghujung acara nih, nggak kerasa ya Pak, saking asiknya nih, ngobrol keren ini. Baik, untuk pelaku usaha di bidang pariwisata nih, yang bagian swasta ya Pak ya, adakah pesan-pesan khusus Bapak yang bisa disampaikan? Iya, saya sangat berharap untuk teman-teman saya, penggiat-penggiat pelaku, ya, operator, kemudian juga
owner ya, pemilik destinasi wisata, juga akomodasi dan sebagainya. Mari kita sama-sama bekerja, berkolaborasi, bersinergi, dan juga terus ya melakukan inovasi sehingga orang datang ke Lampung itu selalu ada yang baru. Dan di tangan teman-teman inilah pembangunan pariwisata itu pengaruhnya besar di kawan-kawan swasta itu. Kalau kita bicara dari pemerintah itu sifatnya memfasilitasi, menstimulan, ya kan. Kalau kita bicara dari anggarannya saja misalnya, itu kalau kita bicara PDRT, anggaran pemerintah itu berkisar sampai 15-16% saja. Berarti 84% itu ada di luar, di masyarakat, swasta dan sebagainya. Oleh karenanya mereka lah sebenarnya yang memiliki yang dominan ya dalam mempengaruhi pembangunan khususnya sektor pariwisata di Provinsi Lampung ya maupun di Indonesia. Oleh karenanya saya mengajak ya teman-teman saya, para swasta, pelaku penggiat di sektor pariwisata ini untuk terus berinovasi dan berkreativitas, juga terus mendorong pembangunan pariwisata dengan berkolaborasi dan bersinergi. Gitu, Mbak. Baik, itu tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Bobi ya. Bapak, terima kasih sekali sudah bisa hadir di podcast kita hari ini di Pikiran Lampung TV. Semoga kedepannya semakin sukses, dilancarkan dalam bertugas ya Bapak. Baik, terima kasih pemirsa. Ini tadi podcast keren kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast keren kita lainnya di Pikiran Lampung TV. Saya Faza beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Tabipun.